Keangkuhan seorang manusia itu memang tidak pernah lepas dari sifat sombong yang ada pada dirinya. Di sini saya akan membahas tentang seorang anak yang angkuh, di mana dia meskipun di dalam penjara masih menentang netizen atau menentang publik dengan mengatakan bahwa dia masih mampu keluar dari penjara meskipun kasusnya begitu berat dan sudah memakai baju orange. Siapa dia? Yaitu si Mario Dandi, si bajingan ini. Di video ini bukan berarti saya membela David ya sebagai korban penganiayaan dari Mario Dandi, tetapi di sini saya hanya memberikan tanggapan terhadap tindakan kekerasan. Bisa jadi kasus ini dimulai dari si David atau adu domba dan apapun itu. Tetapi di sini saya tidak ingin membahas hal itu, melainkan saya hanya akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh si Mario Dandi meskipun dia di dalam penjara. Oke, coba kita langsung baca seperti apa beritanya. Ini dia beritanya ya dari suara.com. Mario Dandi yakin bisa keluar penjara karena bantuan ayahnya. Warganet emosi, Sambo aja bisa dihukum mati. Ya kenapa bisa seyakin itu kalau ayahnya bisa membantu dia keluar penjara? Ya bukannya sekarang ayahnya sedang diburu oleh KPK atau si ayahnya juga melarikan diri ke luar negeri. Luar biasa ya, anaknya di penjara, ayahnya keluar negeri. Keren. Inilah pelaku kriminal, dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk melibas habis harta kekayaannya atau powernya dengan seketika, cuma melalui perantara si anak, bukan cuma ayahnya tetapi seluruh keluarganya bisa terkena imbasnya. Sepupunya bisa kena, kakaknya bisa kena. Karena apa? Keluarganya si Dandi ini menjadi sorotan publik sekarang. Dan ketika menjadi sorotan publik, bukannya dia berlaku baik, meminta maaf, bertaubat, malah dia tantang petenteng. Yakin katanya bisa dikeluarkan. Nauzubillah min dzalik ya. Anak seperti ini nih sudah tidak tahu diri, angkuh lagi. Coba kita baca. Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak sekaligus pelaku penganiayaan David, anak pengurus GP Ansor, ternyata tak khawatir menghadapi kasus hukumnya. Menurut kuasa hukum Shane Lucas, Mario Dandi mengandalkan ayahnya yang seorang pejabat pajak pengurus kasus penganiayaan terhadap David. Ya, jadi sudah sangat jelas di sini Dandi melakukan penganiayaan, tetapi masih yakin dia bisa dikeluarkan oleh pengacaranya atas bantuan si bapak sebagai pejabat pajak katanya. Ya kan dia ketika di video juga mengatakan laporin saja, dia tidak takut. Luar biasa ya. Penganiayaannya di video, direkam, disebarkan di internet, lalu dia menentang untuk dilaporkan ke polisi. Saking powerfulnya, saking kuatnya dia ya, saking berpengaruhnya di negeri ini. Indonesia ini dibangun atau dimerdekakan oleh tumpah darah para pahlawan. Perjuangan. Ya, bahkan 90% yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah Muslim, orang Islam, dan anak bangsanya bermental seperti ini. Saya jadi geram ketika mendengar perkataan seperti ini, di mana dia sudah jelas-jelas bersalah. Entah apapun salah si David, ketika orang sudah tidak berdaya dan masih diinjak, itu sudah lebih dari tindakan binatang. Di mana seorang manusia yang memiliki hati dan pikiran, ketika melihat orang yang tak berdaya, tentunya sudah tidak dianiaya lagi. Ini orang sudah tidak berdaya, masih diinjek, ditendang, dan sekarang masuk penjara masih angkuh. Bahkan Mario Dandi meminta Shane Lucas untuk tenang menghadapi kasus hukumnya karena akan selesai diurus oleh ayahnya. Ayahnya sudah keluar negeri. Ayahnya sudah keluar negeri, ngapain mau ngurus gitu? Kasus Sambo saja yang begitu powerful masih dikenai hukuman mati, apalagi bocah sekelas kamu gitu. Siapa kamu? Apa pengaruhnya kamu demi negeri ini? Tidak ada. Malah harta kekayaan bapakmu itu sudah habis, ya, disita. Pernah Mario Dandi berkata, sudah jangan takut, bapak saya nanti yang urus semua. Kata kuasa hukum Shane Lucas menirukan perkataan Mario Dandi. Oke, udah. Mario Dandi juga menjanjikan Shane Lucas segera bebas dari penjara karena bantuan ayahnya. Aduh. Sikap Mario Dandi yang mengandalkan kekuasaan orang tua menghadapi kasus hukumnya ini semakin membuat warganet gerap. Ya gerap. Saya saja membaca ini langsung geram gitu. Mereka mengingatkan Mario Dandi bahwa kekuasaan tak selamanya kuat untuk melindungi seorang dari kasus hukum. Seperti Verdi Sambo. Sambo saja netizen kuat kawal kasusnya, apalagi cuman kamu dan bapakmu, kata netizen. Jadi ini adalah suatu tanggapan netizen dari keangkuhan si Mario Dandi ini. Dimana ketika dia masih di penjara sudah
sombongnya minta ampun, ya, sombongnya sudah keterlaluan, masih bisa katanya untuk dikeluarkan di penjara. Jangankan ngurus kamu ya, bapakmu ngurus hartanya saja sudah tidak bisa karena hartanya sudah disita. Dari mana itu harta kekayaan begitu berlimpah? Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bukan cuma kepada Mario Dandi ya, bagi semua pejabat yang tidak pernah memikirkan rakyat kecil di bawah, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keluarganya, kekayaannya sendiri, tanpa peduli penderitaan rakyat kecil. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan. Meskipun kita beriman kepada qada dan qadar Allah, ketika kita melakukan suatu tindakan seperti ini oleh orang-orang yang justru adalah sebagai pejabat negeri, tetapi dia malah memikirkan dirinya sendiri, terlebih dia tidak mau memikirkan rakyat kecil, semoga dipanjangkan umurnya untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa di sisa akhir hidupnya mensedekahkan harta kekayaannya sisa hidupnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Diberikan hidayah, karena tidak ada doa terbaik kecuali mendoakan sama manusia untuk mendapatkan hidayah, termasuk Mario Dandi. Meskipun saya geram ketika membaca berita ini, meskipun saya marah ketika melihat video penganiayaan itu, tetapi saya di sini masih berdoa agar ke depan si Mario Dandi ini mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala apapun agamanya, karena dia adalah sama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia bisa menjadi seorang anak yang soleh atau anak yang baik, belajar dari pengalaman ini, dan semoga ke depan bisa menjadi orang yang membanggakan negeri, bukan malah menjadi aib negeri. Contohnya seperti kejadian sekarang ini. Baik teman-teman, itu adalah doa dari saya kepada Mario Dandi dan doa saya kepada David, semoga segera dipulihkan, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pelajaran juga dari kejadian ini, serta semoga kejadian ini bisa menjadi penghapus dosa bagi David sehingga kedepannya bisa menjadi seorang muslim yang jauh lebih baik lagi. Saya Heri Pras mengucapkan salam.